Asbun. Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Drakor. Drakor. CLBK ternyata masih menjadi tema yang seru untuk dijadikan tema utama dalam sebuah drama. Di bulan Desember sampai Januari ini kita kedatangan drama baru yang mengusung tema CLBK. Dan drama itu adalah Surely Tomorrow. Dimainkan oleh Park Seo Joon dan juga Won Ji An. Kita udah nunggu-nunggu banget nih drama terbarunya Park Seo Joon dengan genre romcom. Ya, aku pertama kali muncul si Park Seo Joon mau dipasangin sama Won Ji An tuh lumayan surprise. Karena Park Seo Joon 88, Terus ceweknya? Won Ji An 99. Lumayan ya gapnya ya. Gapnya jauh kan. 11 tahun gitu. Padahal di sini diceritakan mereka sepantaran ya. Cocok nggak? Dia. Sejauh ini alhamdulillah aku suka cocok. Oke. Chemistry-nya ada gitu. Kehadiran pertamanya membuat banyak orang penasaran dengan keduanya. Setelah aku nonton, aku mau ada 4 episode, ternyata Seru. bagus, ramai. Jadi ini sebenarnya plotnya tuh mengisahkan tentang apa nih kalau boleh ceritain? Jadi kan kalau tema besarnya CLBK kan. CLBK. Tapi kalau aku bikin sinopsis tuh ini bercerita tentang ada seorang jurnalis di bidang hiburan. Biasa menceritakan atau memberitakan artis-artis. Lambe-lambe gitu. Iya benar. Habis itu dia galau karena harus memberitakan sebuah isu perselingkuhan. Wah. Gitu. Tentang Tentang seorang artis yang berselingkuh dan karena perselingkuhan tersebut dia bercerai dengan istrinya. Jadi artis itu berselingkuh sama suami orang. Nah itu. Siapakah suami orang ini? Nah itu dia guys. Si jurnalis ini lagi bingung nih. Aku beritain jangan ya, karena kalau ini diberitain perselingkuhannya, mantan aku bisa berpisah, bercerai. Gitu. Ternyata yang selingkuh adalah suami dari mantan si reporter. Buset. Dia. Dan akhirnya ya gitulah pokoknya. Dan akhirnya diberitakan. Iya. Dan beneran bercerai. Benar. Terus karena mereka hanya beririsan, beresonansi lah gitu ya. Yang ini ada urusan sama jurnalisnya, sama perusahaan pemberitaannya. Akhirnya mereka bertemu kembali. Setelah kurang lebih dipisahkan sekitar berapa tahun gitu. Lama banget lah. Kalau nggak salah sampai 18 tahun, Di. Iya, itu dia 18 tahun. Tapi kenapa beritanya sampai bisa menyebar begitu heboh? Karena si suami yang berselingkuh itu dan si mantannya emang walaupun bukan artis, tapi mereka bisa dibilang seleb ya, Di. Iya, betul. Karena yang cewek ini adalah seorang anak dari cebol fashion, ya kan? Yang bernama Jarin Indiago. Iya, jadi itu heboh karena yang berselingkuh adalah suami dari anak konglomerat dengan artis terkenal gitu loh. Jadi pas waktu mau diberitain kayaknya Kyungdo tuh kayak aduh gue dilematis banget antara ini kerja tapi ini gimana dong gitu. Mau mempertahankan pernikahan mantan gitu kan. Itu dari episode awal yang ditunjukin kayak gitu. Walaupun sebenarnya drama ini bercerita tentang ya mantan yang bertemu kembali gitu. Intinya mantan yang bertemu kembali. Walaupun ternyata mereka mempunyai sejarah yang panjang, sejarah masa lalu yang lumayan panjang ya. Jadi awal pertemuannya itu ketika di usia 20-an. Udah mulai flashback nih. Iya. Udah mulai flashback. Mereka ketemu di awal usia 20 tahunan di kuliahan, tapi putus. Betul. Terus mereka ketemu lagi di usia 28 tahunan. Ya awal 30 lah ya. Terus putus lagi. Dan justru yang kedua itu yang bikin hatinya Kyungdo katanya hancur. Betul. Dan sekarang untuk ketiga kalinya mereka ketemu lagi berarti sekitar usia 38 tahunan. Perkiraan lah ya. Betul. Karena waktu itu bilangnya 18 tahun yang lalu, berarti kalau pertemuan pertama 20 tahun, itu sekarang 38 lah ya. lah, udah mendekati 40. Akan ada patah hati lagi di usia awal 40-an. Wadah. Kan penasaran kita. Sekali. Nah, drama ini yang bercerita tentang itu, tentang keraguan mereka gitu kan. Aku ketemu lagi nih sama mantan aku. Mantan terindah lagi gitu kan. Apakah ini emang kesempatan untuk aku bisa meraih kebahagiaan atau ini kesempatan aku untuk jangan deketin dia biar aku nggak menderita lagi. Ada di situ gitu mainnya perasaan mereka tuh kayak perasaan itu apa gitu. Kamu udah kasarnya nyakitin aku 2 kali, kamu datang lagi.
aku terus gimana gitu sebenarnya gitu. Di situ Gimana aku harus ngambil keputusan gitu loh ya. Betul. Tapi pas waktu mereka putus pertama kalinya emang heboh banget ya dia. Di Wah, usia 20-an nih. itu dia. Usia 20-an. Sayangnya aku udah gak putus ya usia segitu. Tapi kalau misalkan lihat kondisi Kyungdo dan juga Sujiwoo, di mana Kyungdo waktu itu masih di awal kuliah juga, punya UKM juga. UKM-nya teh ini kan drama gitu, Iya, iya. Jadi teatrikal. ada klub namanya klub kacau karena emang kacau banget itu member-membernya. Masa pacaran mereka juga di usia segitu kayaknya ya bukan cinta monyet tapi lumayan serius ada gitu. serius-serius ya. Sehingga kalau misalkan putus di usia itu kayaknya ya bisa sembuh lah gitu. oke. Aku merasa kayaknya bisa sembuh dengan berbagai kegiatan, dengan lingkungan yang suportif gitu. Makanya mungkin di perpisahan pertama ya biasa aja, ya udah gitu. Emang kalau yang kedua tuh aku nggak ngerti deh. Iya, seru. Emang katanya sih ya, putus di usia 20-an sama putus di usia 30 tahun itu efeknya rada beda. Katanya. Jadi katanya kalau di usia 20 tahunan itu kan emang di usia-usia yang lagi fase sibuk-sibuknya. Tapi jatuh cinta di usia segitu tuh emang katanya yang segalanya gitu loh. Jadi mereka ketika putus cenderung untuk lebih dramatis gitu. Tapi ya itu, sesakit-sakitnya, sepatah-patahnya putus di usia 20 tahunan, kayaknya mereka lebih mudah bangkit karena di usia segitu tuh emang lagi banyak banget keputusan hidup yang harus diambil. Ya misalnya jurusan, kuliah, atau misalnya membangun karir gitu. Jadi kayak mudah teralihkan gitu. Jadi dan kita juga punya pikiran, kita masih muda lah ya, bisa nyari lagi. Makanya putus di usia 20-an tuh katanya sih masih bisa pulih dengan cepat gitu. Bagaimana dengan usia 30-an? Katanya di usia 30-an, usia 28 ya tepatnya, Okay. kita ambil aja ke usia 30, Kyungdo tuh berasanya hatinya hancur berkeping-keping. Karena emang di usia segitu, biasanya kan emang udah lebih matang ya usianya. Terus pikirannya udah lebih rasional, terus mereka juga mikirnya panjang, jauh ke depan, mikirin masa depan, berkeluarga, finansial, segala macam udah dipikirin. Jadi kayaknya ketika akhirnya semua tidak berjalan sesuai rencana, itu kayak ngerasanya hancur sehancur-hancurnya gitu. Iya. Kayak yang kayak udah nggak bisa mengenal cinta, terus ada perasaan trauma juga. Mungkin itu yang dirasakan oleh Kyungdo ketika dia putus di usia 28-an. Walaupun masih belum ketahuan nih putusnya gara-gara apa nih. Bener, itu dia. Jadi kalau aku lihat fasenya Kyungdo yang begitu hancur di perpisahan kedua, karena pertemuan pertama adalah pembentukan memori. Betul. Kayak pondasinya. Iya benar. Mereka berpisah. Kedatangan kedua itu harapan. Bisakah memori itu balik lagi gitu dan mereka simpan selamanya. Tapi ya namanya juga memberi harapan doang karena setelah itu Sujiwoo-nya pergi. Nah, kayaknya di situ dia ditinggal nikah nggak sih? Itu dia tinggal kayaknya. nikah. Makanya Iya saking kan? parahnya gak bisa move on-nya Kyungdo, dia jadi alkoholik. Sempet ya dia alkoholik ya. Sampai ya itu dia kayak ikut rehabilitasi gitu karena udah parah banget. Kayak udah dunia aku hancur banget gitu ya. Kalau misalkan dari nonton episode 4, kebiasaan alkoholiknya itu sampai melukai ibunya. Di situ dia merasa bersalah. Oh gitu ya. Makanya ketika mereka akhirnya bertemu kembali di usia 38 nih, perkiraannya 38. Ya makanya banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Karena ya kita nggak mau patah hati untuk kesekian kalinya dengan orang yang sama dong. Kayak di usia segitu tuh udah kayak beban mentalnya tuh udah lebih besar lah ya. Jadi kayak udah punya pengalaman hidup. Terus kayak pikirannya juga kayak ya udah deh, ngapain lagi sih gue hidup gitu kan. Aku juga jadinya presisi banget nih sama Cakanim dari Surely Tomorrow karena realistis gitu, logis. Ketika aku mencoba berempati di posisinya Kyungdo dan juga Sujiwoo di pertemuan ketiga ini, ya harus mikir lagi, ini teh beneran kita suka, beneran kita mau membangun lagi hubungan yang udah retak. Ya pokoknya logis lah pikirannya gitu. Mulai dari kayak aku nggak mau terluka lagi. Benar. Tapi di satu sisi aku kasihan sama kamu kayak gitu. Ya itulah. Ya gue juga kayak akhirnya perlahan-lahan lebih bisa memahami sikap juteknya dia yang kayak jahat banget yang kita reuni lagi
di pemakaman kayak gitu. Kan mantep Ya kan. kan kayak yang gue tuh udah benci banget sama lo gitu. Tapi di sisi lain mungkin masih ada bibit-bibit atau benih kasih sayang yang di dalam hatinya gitu yang mungkin sulit hilang gitu ya. Makanya sekarang pertanyaannya apakah dia akan balikan lagi di usia 38 ini. Betul. Di pertemuan yang ketiga setelah 2 kali patah hati sampai sepatah-patahnya kan pertanyaannya itu kan. Di episode 4 part akhir ada kemungkinan balikan lagi memang. Tapi menurut aku kalau di episode 4 udah balikan, episode 5 mungkin nanti udah balikan, too soon. Terlalu ya karena ini 12 episode sih. Makanya negative thinking aku nih sama endingnya. Jangan. Cuma ini Kyungdo ya, kalau lo memutuskan untuk balikan lagi nih gue kasih tips. Oke. Tips balikan sama mantan CLBK sebelum lo mutusin buat rujuk, pastikan lo udah introspeksi dan lo paham alasan lo putus di 2 kali sebelumnya. Alasan lo apa? Apakah dia udah ada perubahan? Kalau misalnya masih sama-sama aja, ya lo kemungkinan putusnya akan lebih besar. Potensi kembali ke hubungan yang toksik itu kan lebih besar dan lo sama-sama aja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya emang lo berhasil rujuk sama mantan atau CLBK, kelebihannya adalah ya udah nggak usah PDKT karena kan udah tahu nih kelebihan dan kekurangan pasangan lo, terus kayak hubungan emosional juga kayaknya lebih dalam kan karena mereka punya sejarah masa lalu. Iya. Tapi ya itu pastiin lo tidak akan kembali ke masalah yang sama gitu, jadi biar nggak konyol lah gitu kan. Iya benar. Itu pro dan kontra balikan. Kyungdo dengerin. Iya benar. Menurut aku juga skenario cinta yang indah adalah pacaran di masa remaja, putus, berpisah tapi menjalani kedewasaan. Mereka tumbuh, berpisah tapi sama-sama tumbuh. Iya. Menjadi versi yang lebih baik. Dan akhirnya ketemu lagi. Ketika mereka udah jadi orang yang lebih baik. Iya, mudah-mudahan. Teman aku ada yang kayak gitu. Wah. Dan sukses lah. Sukses bahagia, ya. kelihatan. Oke. Kita akan ngebahas karakter yang ada di sini. Ada Park Seo Joon dan juga Won Ji An. Tadi aku udah bilang gap usia mereka jauh. Tapi ternyata pas lagi pacaran, scene barengan berdua, chemistry-nya dapat. Cocok-cocok aja. Tapi mungkin netizen udah tahu. Ada Park Seo Joon tuh dibilang terlalu tua untuk jadi anak kuliahan. Bisa Which aja. aku setuju sebenarnya. Bisa aja ya gibahnya netizen ya. Terus? Karena kemarin pemilihan cast di tahun 1997 adalah Ariel yang akan menjadi anak kuliahan. Dilan. Lu tahu nggak Laut Bercerita yang jadi mahasiswanya? Reza Rahadian. Oh iya bener. Ya kan? Sama dia sastro kan? Iya betul. Iya. Ya mungkin emang sekarang lagi trennya gitu. Iya. Entah Indonesia yang ngikutin Korea atau Korea yang ngikutin Indonesia. Tapi emang Park Seo Joon di sini untuk maba. Memerankan anak yang baru lulus SMA emang rada maksa. Emang agak ketuaan itulah. Tapi ya karena dia Park Seo Joon gue maafin. Nah tapi kalau misalkan kita lihat episode 1, dia tuh udah dikatain tua. Kayak si Won Ji An-nya. Tim produksinya tuh kayak ini kayaknya dia bakal dibully, dibilang tua deh. Ayo kita masukin ke skrip aja. Iya bener. Jadinya udahlah si Park Seo Joon aja. Walaupun ya udah nanti juga terbiasa kok gitu. Mungkin tapi kalau misalnya versi mudanya diperankan oleh aktor lain, feel-nya akan rada beda ya di. Nah itu dia. Jadi tuh udah 4 episode ini kayak seimbang gitu loh teh. Mana flashback, mana masa kini. Kalau sampai diganti masa muda mereka atau masa kuliah mereka, menurut aku kitanya terlalu apa ya, capek gitu nontonnya. Dan mungkin perasaan kita untuk berada di posisinya Park Seo Joon dan juga Won Ji An nggak nempel gitu. Empatinya rada-rada berkurang gitu ya. Ya jadi, memang sih. Dari timnya Surely Tomorrow menurut aku keputusan yang bagus. Tetap menggunakan tokoh yang sama di masa lalu dan masa depan. Karena screen time masa lalu dan masa depannya seimbang lah bisa dibilang kayak porsinya gitu. tuh sama gitu ya. Masa lalunya porsi screen time-nya sama. Untungnya kita tahu perbedaannya ketika ke masa lalu dan ke masa sekarang. Kayak lebih dreamy juga kalau di masa lalu gambarnya. Katanya emang sengaja dibikin burem biar nggak kelihatan gitunya. Mungkin itu. Terus dari pakaian, fashion, outfit mereka juga. Lingkungannya kayak bus, mobil dan lain-lainnya disesuaikan dengan masa itu. Yang masa sekarang ya kita bisa lihat gitu. Ya untungnya itulah. Betul. Dan Park Seo Joon juga emang di sini karakternya dibikin kayak suram gitu ya. Kayak
kusem gitu loh, karena memang ceritanya kan di sini dia mengalami depresi, patah hati. Jadi ketika dia jadi jurnalis juga kayak nggak glowing gitu. Beda sama waktu dia main di Y Secretary Kim kan. Oh, dia kan terlihat sangat bersinar, glowing, rambutnya klimis, pakai jas gitu. Di sini juga pakai jas sih, tapi kayak budak korporat gitu lah. Iya benar. Ya kayak suram gitu. Kayaknya emang penguatan karakter ya. Betul, sesuai sama karakternya. Dari gaya rambut, yang dia pakai juga kayak jas kegedean gitu loh. Bener. Kemeja juga kegedean kayak gitu. Dibikin goofy juga di sini. Kayaknya bukan tipe cowok yang atletis kayak gimana, tapi dia sedang berusaha untuk jadi atletis karena sering lari. Si Kyungdo-nya. Jadi dari segi karakter menurut aku kuat sih gitu. Iya. Yang berikutnya lagi ada Won Ji An. Aku suka karakter Won Ji An karena dulu aku nonton drama berjudul Heartbeat, dia main bareng sama Taecyeon, di situ bagus. Kemudian dia juga menarik perhatian di Squid Game 2 dengan hadir dengan cukup gemilang di situ. Dan di Tempest itu aku yang kita nonton. jadi bete. agak benci gitu sama Won Ji An karena dia menjadi seorang pelakor kan di sana. Tapi ya ketika kita nggak suka sama karakternya berarti dia berhasil untuk memerankan karakternya. Dan di sini dia main sebagai So Ji Woo, anak orang kaya yang kesepian dan akhirnya menemukan mainannya dan ternyata berujung jatuh cinta. Aku suka banget karakter dia waktu marah awal-awal, sok-sok swag. Tapi ternyata dia rapuh. Cocok banget sama Kyungdo yang lugu. Tapi dia juga baru mendalami cinta dan akhirnya dapat dari So Ji Woo gitu. Jadi keduanya saling melengkapi. Cocok. So Ji Woo juga jadi cocok banget diperanin sama Won Ji An. Ya seperti biasa karakternya complicated, anak orang kaya yang banyak masalah keluarga biasanya. Anak orang kaya. Sekali. Apalagi katanya dengar-dengar dia bukan anak kandungnya sang ayah, sang ibu. Itu tuh cobaan orang kaya itu ada aja kayak gitu ya. Orang anak miskin. anak haram yang diasuh oleh istri ayahku gitu kan. Kalau bahasa FTV-nya mah. Beda. Jadi ini saling melengkapi lah karakternya, aku suka. Oke. Cuma emang ya alur flashback. Jadi ini kan dia alurnya flashback banget kan ya. Jadi lari-lari dari masa lalu ke masa depannya tuh porsinya sama. Tapi kenapa alur flashback menarik? Karena emang terasanya tuh misterius. Kita cuma tahu awal dan ujungnya aja. Bikin kita penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi di tengah gitu. Jadi kita bisa mengungkap masa lalu secara bertahap, pelan-pelan sampai tahu ini sebenarnya masalah utamanya apa sih. Kenapa mereka putus di usia 28 yang bikin Kyungdo bisa ngerasa sehancur ini. Ini kan belum terungkap kan yang ada di tengah-tengahnya itu. Betul. Itu sih kenapa si cerita ini bisa terus jalan karena ada rasa penasaran juga yang bikin kita kayak ayo dong flashback dulu. Aku tuh penasaran ini dia kenapa. Tapi si ceritanya dia ngasih kayak sepotong dulu, balikin dulu ke masa depan. Kita kayak lagi gitu. nyusun puzzle kan, kayak bener. bentar dulu ini di mana, ini di dari usia apa tahun sekian gitu. Iya, bener. Biasanya tuh yang kayak gitu ada di 25, 21 sama kan flashback juga. Iya. Kita udah tahu nih ujungnya. Kita udah tahu nih ujungnya mereka nggak akan bersama. Terus kenapa lo ngotot gitu? Level ini kan kita belum tahu nih ujungnya. Betul. Sama di replay juga kayak gitu. Replay series biasanya kayak gitu. Kita menebak-nebak siapa yang akan berpasangan kan. Kalau ini kita menebak-nebak mereka putusnya gara-gara apa. Betul sekali. Untung masih belum ada endingnya apakah mereka akan bersama atau tidak. Itu kita kan belum tahu. Jujur aku pesimis. Kalau gue sih ya kalau dia mau mengikuti standar romcom sih harusnya happy ending ya. Ending. Untungnya ini dari JTBC. Oh gitu, bukan TVN, tidak perlu tumbal. Benar. Ngomong tadi Terry ngomongin flashback ya. Aku tuh ada bersyukurnya sebenarnya. Pak Seo Joon dibilang tua karena dia maba. Oke. Untungnya flashbacknya bukan ke masa SMA. Terus masih pakai Pak Seo Joon. Maksudnya Pak Seo Joon yang sekarang ya, maksud yang ada di sini gitu, gede, goofy gitu. Terus dia pakai seragam. Kayaknya kurang gitu. Tapi ada juga kan yang para aktor yang di usia 30-an, tapi mereka kayak masih cocok-cocok aja sih pakai seragam SMA. Contohnya siapa? Aku palingan di Our Beloved Summer. Choi Woo-sik. Usia 30-an kan dia? Iya, dia 90 lahirnya. Oke. Dan pakai baju SMA tetap kayak bocah nakal nih gitu. Kelihatan culun-culunnya tuh masih ada gitu, masih nempel. Sama kalau gue sih Hwang In Yup lah. Iya. Di
True Beauty. Beauty. Itu kan dia pakai seragam SMA dan Betul. bersanding dengan Cha Eun-woo Cha tuh kayak masih cocok-cocok aja. Iya bener. Terus ada Ada Byeon Woosuk juga di Lovely Runner. Itu udah 30 emang? Udah 30 sih, Ya 32-an gitu lah. Iya, Awal iya. 30 sih. Kan kalau Park Seo Joon udah 36. Ya, bener. Tapi lu tau gak Ha Ji Won? Ha Ji Won itu waktu usia 36, dia pakai seragam SMA dan dia Itu cocok. drama apa? When When Love? The Time We Were Not. Sama Lee Jin Wook. Sama Lee Jin Wook, The lupa Time We lagi. Were Not. Itu dia usianya waktu itu kayak pokoknya udah 36-an gitu deh. Dia ini pakai seragam SMA dan masih lucu, gemes. Iya. An Hyosop juga pernah. Anya Sop ya? A Time Call You. Yang Karena ada dia ya kan time travel. kan. Itu juga seingat aku dia pakai baju SMA. Ya, jadi ternyata masih ada aja sih yang cocok ya. Iya, jadi ya cocok-cocok aja Cocok-cocok aja kalau- beberapa. Tapi kalau yang Park Seo Joon udah di kuliah aja deh, kayak gitu. Karena dia ini ya perawakannya kayaknya ya. Iya. Tubuhnya tuh kayak tubuh atletis Iya bener. ala mas-mas 30-an gitu. Iya. Intinya aku suka sih. Susah. Bener banget. Tapi lu paling suka dramanya Park Seo Joon yang apa nih? Dari segitu banyak Park dramanya. Seo Joon ya aku nonton dari ya Itaewon Class. Itaewon Class dengan rambutnya yang kayak chipmunk. Iya. Aneh. Itu kan dari itu kan ya webtoon. Dari webtoon, emang webtoonnya kayak gitu. Rambutnya emang kayak gitu. Terus aduh apa lagi? Why Secretary Kim. Itu sih udah favorit gue banget karena romcom receh. Iya, yang song creator. Nah itu gue nggak nonton. Gimana emang seru? Oh, rame tuh. Seru ya. Rame. Itu karena monster-monster kali ya, bukan genre gue. Terus aku nonton apa lagi? She Was Pretty. She Was She Was Pretty. Pretty. Terus Fight for My Way. Berarti Kayaknya aku malah suka yang ini deh. Kayaknya nonton semua kecuali Jeongseong Creature sih. Hwarang lu nonton nggak? Enggak Baru lagi, itu aja yang sama V nonton. kan? Aku awal-awal doang nonton. Sama V sama Park Hyung Sik dan terbentuknya geng apa sih? Aduh, Geng apa sih? Uga Squad. Itu kan gara-gara kayaknya gara-gara Hwarang kan karena Tapi nggak ada Usik sama. ya nggak ada ya. situ. Usi kan emang udah sahabatan sama Sojun karena mereka punya drama apa gitu yang lama. Akhirnya kan ngegeng kan. Tapi kan itu drama Sila. Iya. Sila. Jadi drama Seguk tapi era Sila. Era Sila. Yang rambutnya pada dicatok. Iya benar. Aneh banget, tapi gue nonton dong, itu seru sih. Namanya orang. Pada mati ya? Ada Enggak. Baekhyun kan? Ada bukan Baekhyun, V. Enggak ada Baekhyun di situ. Baekhyun apa ya? Scarlett Baekhyun Hunter mas ya? Scarlett. Oh, Itu mah V iya, di situ. iya. Di situ kan second lead-nya Park Hyung Sik. Oh. Dan first Baekhyun lead-nya Park Seo Joon. Tapi kayak dari sisi karakter lebih banyak yang ke si Park Hyung Sik-nya Iya. termasuk gua. Kayaknya aku suka yang di sini deh. Soalnya yang sebelum-sebelumnya serius banget gitu, kayak matanya memincing. Di sini berapa kali nangis. Oh, betul. Park Seo Joon-nya. Patah hati. Jadi aku suka lah gitu. Iya, seru. Kalau drama CLBK apa aja teh yang Terry inget? Drama tentang mantan ya, Drama jelas tentang mantan. Welcome to Samdari itu kayaknya yang Oh, top iya. of mind nggak sih? Tapi kayak Our Beloved Summer juga sih. Aku langsung awal belum sama. Our Beloved Summer ya, Iya. ya karena lu suka Kim Dami dan musiknya. Bener, Kan itu. canggung gue. Terus Satu lagi ini. Aduh aku tulis deh. gue ada nih. Si Jihyo tuh apa ya sama Emergency Our Couple. Emergency Couple. Emergency Couple. Tapi dia mah udah nikah kan, jadi dia Iya, mereka tuh pernah nikah. Jadi tuh mantan suami kan. Iya, suaminya jadi dokter. Iya. Istrinya jadi dokter juga. Serumah sakit. Gitu. Tapi yang paling gue suka banget When My Love Blooms. Nggak, aku juga suka itu. Itu juga sama, itu mereka ketemunya waktu jadi akang-akang. Iya, Kakak tingkat gitu. bener. Waktu zaman kuliah. Itu kan yang main Ibu Yong kan? Bu Yong Janda di sama- situ kalau nggak salah. Iya, jadi janda anak satu dan duda juga anak satu juga kalau nggak salah. Nah, awal-awal tuh dia belum jadi duda tahu. Oh iya. Si cowoknya Awalnya tuh. masih sama si Jadi istrinya. ada hubungan terlarang dalam. Seru emang kalau cinta Iya. terlarang, tapi jangan dinormalisasi. Ini yang When My Love Bloom itu flashback juga. Betul. Tapi diganti Versi mudanya. versi mudanya dan emang harus diganti dong. Gak cocok itu. Maksa itu. Nah, kalau kita pernah bandingkan sama yang Shirley Tomorrow, porsinya yang flashback di When Love Bloom tuh sedikit. Iya. Pak Jin Youngnya tuh nggak terlalu banyak, walaupun kritikal gitu, emang harus muncul gitu masa lalunya. Nah, kalau emang tidak seimbang, nggak apa-apa diganti orang lain masa mudanya. Gitu. Karena waktu itu tuh bukan flashback, jadi itu lebih ke kayak nyeritain masa lalu sekali, terus udah selesai, terus
baru mereka berjalan maju gitu. Jadi kayak flashbacknya cuman sedikit sih, memang betul kata Adi. Jadi cuman mereka dulu pernah pacaran hanya satu periode kecil dalam hidup, kayak cuma segelintir doang, tapi berkesan. Terus mereka berpisah dan mereka hidup masing-masing. Yang satu kalau nggak salah nikah sama si cowoknya, kan jadi nikah sama anak konglomerat kan. Terus dia jadi di bidang politik. Terus si istrinya juga dia menikah sama siapa? Sama juga sih problematik. Terus yaudah akhirnya ketika mereka tahu nggak ketemunya gara-gara apa? Anaknya sekolah di sekolah yang sama di POMG, tahu kan? Di POMG. Jadi kayak pas ketemu kanterin anaknya, kamu juga anaknya sekolah di sini. kamu mamahnya ini. Oh, kamu kapan sih? Wah. CLBK yang seru ya. Ngomong CLBK, aku ada drama bukan CLBK. Oh ya, oke. Tapi serasa CLBK. Apa, sebutkan? Judulnya Love Frame. Oke. Oh, ya. Bukan CLBK. Bukan CLBK, tapi feel-nya CLBK. Karena diperankan oleh tokoh yang sama kan? Iya. Jang Geun Suk dan Yoona, itu gue nonton. Iya. 30 episode, gila. 20 teh. 20 kayaknya. Kayaknya 20. Tapi kayak panjang banget. Panjang banget emang. Jadi di masa lalu ada Yoona dan Jang Geun Suk yang berperan sebagai orang tuanya. Iya. Jadi di masa lalu ada Yoona dan Jang Geun Suk, mereka berpacaran tapi harus berpisah. Kemudian mereka beranjak tua. Yoona dan Jang Geun Suk beranjak tua, sudah punya keluarga sendiri. Anak dari masing-masing ini diperankan lagi oleh Yoona dan Jang Geun Suk yang bertemu kembali di masa sekarang. Itu filmnya masih CLBK. Ya Allah, kayak sejarahnya kayak gitu, sejarah hidup ini. Iya. Seru-seru. Love Friend seru sih. Seru pada masanya ya. Gue nggak tahu kalau misalnya ditonton lagi sekarang apakah feel-nya tetap sama. Aku nonton lagi. Terus lo bosan. Gue udah tahu itu pace-nya lambat banget. Ya ampun, itu lama banget. Itu kalau lu nontonnya ongoing, gue yakin lu drop sih. Iya. Kayak episode berapa gue drop gitu. Ada satu cerita di mana Yoona kehilangan handphonenya di bawah sama Jang Geun Suk. Itu bertele-tele banget teh. Setengah episode. Kayak itu punya banyak celah untuk segera dikembalikan tapi nggak dibikin sama penulisnya. Dan aku bisa gitu. Padahal pas awal aku nonton, aku tuh kayak gitu banget. Iya. Sekarang mungkin kayak kita sudah berubah. Itu dia. Ya kan, kita sudah berubah jadi tidak sabaran. Perasaan kita mengikuti drama Korea juga ternyata mengikuti zaman. Kita sudah tumbuh. Iya benar. Ada yang mau disampaikan lagi teh? Iya. Paling itu sih. Jadi ketemu sama mantan, CLBK. Ya, kalau mau balik lagi sama mantan ya pastikan aja kalau misalnya lu sudah menyelesaikan permasalahan lo di masa lalu supaya tidak kembali ke persoalan yang sama, kembali ke hubungan toksik yang sama. Benar. Intinya kayaknya ini sih dari drama itu. Iya, ketemu mantan hanya memberikan harapan. Gitu. Betul. Mungkin dia sebenarnya bukan tujuan. Mantap. Kayaknya itu aja penjelasan kita untuk Shirley Tomorrow. Okay. First impression kami setelah menonton dramanya Park Seo Joon dan Won Ji An ini. Sejauh ini positif, kami suka walaupun katanya ratingnya masih di angka 2,7%. 2,7-an, tapi menurut kami ini bisa jadi hidden gem buat yang belum nonton. Gitu. Kita akan bahas lagi podcast selanjutnya dengan tema yang baru. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong.